Selamat pagi Bu Riri. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi siap ya untuk melakukan pendampingan individu 2 hari ini? Siap. Ya baik. Nah Bu Hawariyu Rahmi. Nah Ibu sehari-hari mengajar di SMA Negeri 1 5 Koto Timur. Nah baik Ibu, di pendampingan individu 2 ini kita berbicara tentang perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Nah, adapun fokus pendampingan individu 2 ini adalah yang pertama kita nanti diskusi tentang refleksi diri Bu Riri tentang lingkungan belajar yang ada di sekolah ini di SMA Negeri 1 5 Koto Timur. Kemudian kita nanti berdiskusi refleksi perubahan diri Bu Riri setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi kejar dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Nah, yang ketiga kita nanti diskusi rencana Bu Riri merintis komunitas praktisi. Nah, yang mana komunitas praktisi ini kan sudah kita bahas juga di Loka Karya 1. Kemudian yang terakhir, nah ini yang paling intinya adalah mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan. Nah, ini nanti kegiatannya adalah kita diskusi dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah ini dan kepala sekolah juga. Nah, itulah yang menjadi fokus pendampingan individu 2 kali ini. Nah, Bu Riri mengenai kegiatan Bu Riri dalam program pendidikan guru penggerak selama 1 bulan terakhir ini, yang mana sampai hari ini pun Bu Riri sudah menyelesaikan sampai modul 1.4 ya, dan bahkan kemarin sudah melaksanakan tes akhir modul, begitu. Nah, selama 1 bulan terakhir ini, baik itu secara daring maupun luring, daring melalui LMS, mempelajari modul-modul sampai modul 1.4, itu apa yang sudah berjalan, yang sudah Ibu Riri dapatkan dari pembelajaran 1 bulan terakhir ini? Oke, terima kasih sebelumnya Ibu Rosa. Pelajaran saya dapatkan 1 bulan terakhir ini yaitu tentang budaya positif. Budaya positif, alhamdulillah sudah diterapkan nilai-nilai budaya positif di sekolah ini. Yang mana sebelumnya juga diterapkan, tetapi sekarang ini lebih konsisten, juga tidak berhenti gitu kan. Misalnya penerapan nilai positif itu bersalaman dengan kepala sekolah, terus menunggu siswa di depan gerbang seperti itu. Terus saya insya Allah sudah meminta rekan guru menilai saya di kelas itu, menilai atau penerapan tentang keyakinan kelas gitu kan. Karena keyakinan kelas itu setiap masuk kita kan menanyakan di Infokus walaupun sudah ada di kelas gitu. Jadi setelah itu setelah saya mengajar itu dengan rekan sejawat itu kan melihat kita mengajar, jadi dia memberikan umpan balik dan siswa begitu pula memberikan umpan balik. Jadi pelajaran saya ambil, umpan balik itu menjadi motivasi atau perubahan-perubahan apa yang seharusnya ditingkatkan kembali gitu, seperti itu. Terus dengan siswa juga seperti itu, memberikan respon yang baik. Terus itu yang saya dapatkan. Terus juga di LMS saya mengerjakan mulai dari diri, eksplorasi konsep tentang budaya positif, yang mana ada segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah anak. Terus ada teori kontrol untuk guru, yang mana pertama itu ada pemhukum, ada pemantau, teman, terus ke manajer, terus yang ada juga tentang penghargaan, bahwa penghargaan itu sudah efektif. Sebelumnya kan kita memahami bahwa memberi anak motivasi anak. Setelah dipelajari di modul 1.4 ini ternyata tidak efektif, merusak hubungan bagi yang tidak menerima Pak hadiah.
mungkin itu. Baik Bu Riri. Nah, mengenai tadi Bu Riri kan sudah menyampaikan ya apa yang Bu Riri dapatkan selama 1 bulan terakhir ini. Nah, baik Bu Riri, mungkin saya nilai itu merupakan sebuah kemajuan ya, kemajuan positif dari Bu Riri, dan Bu Riri sudah mengatakan bahwa juga sudah menerapkan di sekolah ini, baik di sekolah maupun di kelas yang Ibu Riri ambil. Nah, mudah-mudahan apapun yang Ibu Riri dapatkan ketika mempelajari modul-modul di program pendidikan guru penggerak ini, itu bisa memotivasi diri Bu Riri untuk terus konsisten berbuat perubahan-perubahan, dan bisa juga kemudian meneruskannya ke rekan-rekan Bu Riri dan yang ada di sekolah ini. Nah, kita lanjut ke refleksi diri Bu Riri tentang lingkungan belajar di sekolah ini, yaitu di SMA 1 Limakoto Timur. Nah, selama Bu Riri mempelajari atau ikut dalam program PGP ini, nah, bagaimana dukungan kepala sekolah maupun rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang sedang Bu Riri jalani sampai hari ini? Alhamdulillah dukungan kepala sekolah, sekolah mendukung, misalkan menyediakan sarana seperti podcast, misalnya kan kalau guru itu kalau dapat menggunakan media, menggunakan fokus gitu. Jadi untuk sarana, kepala sekolah mendukung sekali di bagian sarana. Terus memotivasi juga, misalnya memberikan kepercayaan bahwa ikut guru penggerak ini merubah ke yang lebih baik untuk siswa dan guru rekan sejawat dan guru kuliah di sekolah ini. Terus rekan sejawat juga mendukung aktivitas yang saya lakukan, seperti melaksanakan pembelajaran di kelas kan kita meminta rekan sejawat untuk menilai kita mengajar gitu. Jadi rekan sejawat sangat mendukung dan bersedia meluangkan waktu. Baik Bu Riri, ternyata banyak sekali dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Nah, tadi juga sudah Bu Riri menyampaikan apa bentuk berdukungan yang mereka berikan juga, terutama kepala sekolah tadi menyediakan semacam perangkat sarana-sarana untuk kegiatan Bu Riri. Nah, selain dukungan, tentu juga ada tantangan yang Ibu Riri temui selama mengikuti program PGP ini. Nah, selama mengikuti program PGP ini, apa saja tantangan yang Ibu Riri temui di sekolah mungkin atau di dalam diri Bu Riri, itu seperti apa? Tantangan itu rasanya tidak ada begitu kan? Tidak ada, lancar. Iya lancar. Kalau pasti ada satu gitu, mungkin mengontrol waktu untuk mengajar, waktu untuk membuat tugas, jadi dari segi waktu tidak ada tantangan yang cukup berarti berat ya. sekali. Berarti tantangannya cuma ya masalah waktu, kemudian masalah jaringan, kemudian itu ya. Jadi memang tidak terlalu besar ya begitu Ibu Riri. Nah, dari tantangan yang Ibu Riri sampaikan tadi, nah bagaimana itu Bu Riri menghadapi tantangan tersebut sehingga tidak mengganggu hendaknya terhadap PGP yang sedang Bu Riri jalani? Insya saya bisa manajemen waktu ya gitu, menjadwalkan. Misalnya kan kalau ikut mengerjakan tugas itu kan nggak harus di saat sedang mengajar di kelas gitu kan, ada waktunya nanti dia lagi istirahat gitu, mungkin malam atau apa sebelum istirahat. Jadi insya Allah jadwal itu bisa lah gitu. Jadi di manajemen waktu jadwalnya itu ditentukan kita yang mengatur sendiri. Jadi memang ada semacam perencanaan begitu Ibu, pengaturan waktu, pengaturan jadwal begitu Ibu. Malah nanti kita buat ini dan kita yang ngatur sendiri. Kita jadwal tertentu ya begitu. Enggak ternumpuk tugasnya gitu. Nah, kemudian selain tantangan itu Bu Riri dan Bu Riri sudah menyampaikan cara menghadapinya, ada nggak rencana Bu Riri ke depan sehingga PGP yang sedang Bu Riri jalani berjalan dengan maksimal? Apa rencana Bu Riri ke depannya? Rencana ke depannya supaya PGP berjalan dengan lancar, tetap berkolaborasi dengan semua yang ada di sekolah, terutamanya yaitu kan dengan siapa saja? dengan kepala sekolah,
misalnya wakil kepala sekolah, rekan sejawat, dengan guru-guru, terus dengan siswa tetap berkolaborasi untuk supaya lancar. Adanya kolaborasi begitu ya Bu Riri. Memang sebuah kegiatan memang sangat dibutuhkan ya kolaborasi, karena kalau sebuah kegiatan kita saja yang berjalan sendiri, nah akan kewalahan juga ya Bu Riri. Memang kolaborasi dengan kepala sekolah, kolaborasi dengan rekan sejawat, dengan wakil kurikulum juga. Nah, ini memang membawa dampak yang positif dan kegiatan-kegiatan di PDP bisa berjalan dengan lancar ya begitu Bu Riri, dengan maksimal. Nah, baik Bu Riri, itu mengenai refleksi tentang lingkungan belajar di sekolah maupun pada diri Bu Riri sendiri. Bu Riri, kita lanjutkan terhadap refleksi perubahan diri. Kalau tadi refleksi tentang lingkungan di sekolah Bu Riri, kalau sekarang refleksi perubahan diri Bu Riri setelah mempelajari modul 1.1 tentang refleksi pendidikan Jayanantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Nah, mulai Bu Riri. Nah, untuk ketiga modul ini, modul 1.1, 1.2, 1.3, apa saja yang sudah Ibu Riri pelajari di modul tersebut? Oke, baik. Pertama dari modul 1.1 yaitu berpihak pada murid, berpusat pada murid. Yang mana berpusat pada murid ini saya sebagai guru menuntun anak sesuai dari kontrak alam atau kontrak zamannya. Yang mana sebelumnya saya sebagai guru masih memandang atau mengklarifikasikan, misalnya anak itu ada yang nakal, ada yang bodoh, ada yang anaknya gitu. Iya. Kalau sekarang tidak ada yang lain sama aja, semuanya sama-sama pintar gitu kan, sama-sama baik. Terus sebelumnya juga saya memaksakan materi yang saya ajarkan kepada murid itu harus dapat gitu. Terus yang selanjutnya ada juga nilai akhir itu menjadi tolak ukur anak itu sukses dalam mendapatkan materi dari saya gitu. Butuh tentukan segini nilainya, berarti tuh anak-anak itu udah KM-nya gitu ya Bu Riri ya. Berarti udah bisa menyerap materi dari gurunya. Jadi kalau untuk sekarang setelah mempelajari modul 1.1 ini ya berterima kasih sekali kepada program guru penggerak. Jadi dari sini saya belajar bahwa mengajari anak itu bukan seperti yang sebelumnya gitu. Jadi menuntunlah anak itu sesuai dengan potensinya masing-masing begitu ya. Seperti itu. Terus modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak itu. Yang mana nilai-nilai itu sudah diterapkan tapi belum tahu nilai peran guru itu. Jadi setelah mempelajari modul kedua ini sudah tahu nilai-nilai guru penggerak yang harus ada sama kita, misalnya adaptif, mandiri gitu kan. Terus kolaboratif ya. Reflektif ya, kolaborasi gitu. Terus peran guru penggerak itu ya ada juga 5 gitu kan. Menjadi pemimpin pembelajaran, terus menjadi coach bagi guru lain. Ya ada juga 5 ya. Itu bagaimana penerapannya? Menjadi coach bagi guru lain sudah diterapkan juga. Misalnya kan dalam merancang pembelajaran kita akan berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah ini, gitu kan. Ya, itu seperti itu sudah diterapkan juga setelah mempelajari modul itu. Terus modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak gitu. Visi guru penggerak itu ada juga ternyata gitu, dengan mengangkat alur bagja yang telah disediakan gitu, dengan membuat misalnya kita kerjakan dulu apa visi kita dengan alur bagja, itu buat pertanyaan seperti itu kan. Jadi sudah bisa juga nanti dipakai sosialisasikan kepada rekan-rekan yang dari sini. Baik Bu Riri, tadi Bu Riri sudah menyampaikan hal-hal yang dipelajari di ketiga modul ini. Nah sekarang kita bicara tentang implementasinya, implementasinya. Nah setelah Bu Riri mempelajari ketiga modul ini dan memahami isi dari ketiga modul tersebut, nah bagaimana dengan implementasinya Bu Riri? Implementasinya itu baik kepada murid maupun di sekolah ini, contohnya itu silakan.
Kalau kepada murid karena kita mengajar kita terapkan misalnya modul satu itu misalnya pasti setelah kita belajar di LMS selama itu langsung diterapkan walaupun tapi sebelumnya kita kan tidak konsisten. Jadi kalau sekarang ini kita harus menerapkan terus menerus gitu kan. Jadi pas aksi nyata itu juga kita terapkan. Aksi nyata itu kan ibaratnya tidak dibuat-buat gitu kan sebenarnya. Ya. Jadi setelah pas itu diterapkan pada aksi nyata dan saat PDM. Begitu juga dengan modul 1.2 gitu kan di aksi nyata itu terusnya pada modul 1.3 kita terapkan juga di aksi nyata di kelas. Dan di sekolah ini juga kita terapkan yang telah kita pelajari dari modul 1.1 sampai modul 1.3. Nah, mengenai modul 1.2 tadi Bu Riri, misalnya kolaboratif, kemudian reflektif, itu bagaimana bentuk implementasinya di sekolah maupun di komunitas? Mungkin Riri bisa ceritakan satu saja bentuk implementasinya. Ya, kayak kolaboratif, nilai Bu Penggerak yang tadi kan kolaboratif itu kita dalam misalnya dalam komunitas provisi kita bekerja sama dengan teman-teman kita dalam membuat apa misalnya kita menggunakan Pombel kemarin kita Pombel jadi kita diskusikan bersama-sama kan apa yang akan kita bicarakan di dalam Pombel tersebut. Jadi dibutuhkan waktu tempat secara bersama. Nanti seperti itu. Berarti sudah ada beberapa implementasi dari ketiga modul ini Bu Riri. Baik, mudah-mudahan apapun yang Bu Riri implementasikan, yang Ibu Riri terapkan dari ketiga modul ini tetap konsisten ya membawa perubahan-perubahan di sekolah ini maupun dalam komunitas-komunitas belajar Bu Riri. Nah, kemudian Bu Riri tadi Bu Riri sudah mengimplementasikan juga ke muridnya, ke murid-muridnya, baik itu dari segi modul 1 yang sesuai dengan filosofi kejar Dewantara. Nah, itu bagaimana tanggapan murid terhadap perubahan-perubahan yang Ibu Riri lakukan kepada mereka? Responnya itu bagaimana? Kalau responnya kan setelah mengajar itu saya kan memberikan visioner gitu kan. Tanggapannya di situ semuanya mengatakan senang belajar dengan Ibu gitu kan. Untuk selanjutnya dia mau pembelajaran seperti ini yang berdiferensiasi atau memberi semangat gitu kan. Kalau dapat ada ice breaking-nya terus menerus tersebut. Berarti ada ice breaking juga di kelas gitu ya. Jadi tidak anak itu terus tidak bosan semangat terus gitu, tidak bosan. Nah, kemudian mengenai perasaannya lagi Bu Riri. Bu Riri tadi kan sudah menerapkan di kelas maupun di kelas dari ketiga di sekolah ini juga dari ketiga modul itu. Nah, itu bagaimana perasaan Bu Riri setelah menerapkan modul 1.1 sampai modul 1.3 ini? Perasaan saya tidak bisa digambarkan, senang sekali senang sekali mendapatkan ilmu dari guru penggerak ini. Karena sebelumnya terlalu kenapa ya baru sekarang gitu, terus sekarang belum sekarang gitu harusnya. Iya. Jadi itulah rasanya senang mendapatkan ilmu dan diterapkan kepada siswa dan rekan-rekan yang ada di sekolah ini. Baik, berarti ini memang bermanfaat sekali ya program ini bagi perubahan-perubahan yang Bu Riri terapkan di sekolah ini. Nah, sekarang kita bicara tentang hal-hal yang sudah baik dan hal-hal yang perlu Ibu Riri tingkatkan ke depannya. Nah, setelah Bu Riri pelajari 3 modul ini, apa yang sudah berjalan menurut Bu Riri yang sudah berjalan dengan baik di sekolah ini? Alhamdulillah itu yang berpihak pada murid ini terus sudah berjalan dengan baik. Sudah dengan baik kita berpusat kepada murid, tidak lagi kepada mengutamakan kita sebagai guru harus begini kan. Terus anak-anak sudah tahu yang namanya yang kita ajarkan seperti keyakinan kelas itu gitu kan.
Terus anak-anak sudah juga menerapkan nilai-nilai positif, budaya positif di sekolah. Jadi itu hal-hal baik yang saya lakukan. Misalnya sebelumnya saya kurang atau tidak konsisten bersalaman, gitu. Sekarang sudah gitu, setelah mempelajari hal itu. Berangsur lah hal-hal baik itu, budaya-budaya positif itu saya laksanakan di sekolah. Sebelumnya kurang. Berarti memang sudah mulai berjalan ya begitu Bunda setelah mempelajari modul-modul yang ada. Nah kemudian itu sudah berjalan dengan baik. Lalu bagaimana dengan hal-hal yang perlu diperbaiki ke depannya? Ada nggak Bu Lili mau rencana seperti apa yang mau diberi perbaiki ke depannya? Yang diperbaiki ke depannya itu merancang media pembelajaran yang lebih menarik lagi kepada siswa. Media Bagian media supaya anak tetap bersemangat belajar di kelas gitu kan. Terus kalau diperbaiki lagi mungkin mengontrol emosi gitu kan. Berarti ini tentang sosial emosional Ya, nanti Bu Lili juga akan pelajari hal itu di modul 2 nantinya Bu Lili. Dia ada juga dipelajari tentang bagaimana cara mengontrol emosi gitu. Nah itu. Nah baik Bu Lili, terima kasih ya tentang refleksi dirinya mempelajari modul 1 sampai modul 1.3. Nah sekarang kita berbicara tentang komunitas. Nah di Loka Karya 1 itu sudah disampaikan mengenai pembentukan komunitas praktisi. Ada 3 hal. Ada tahap merintis, ada tahap menumbuhkan, dan tahap merawat keberlanjutan. Nah, berbicara tentang komunitas di sekolah ini, apakah sudah ada komunitas belajarnya? Alhamdulillah sudah komunitas belajar yang ada di sekolah ini, yang mana kita sudah mengikuti 5 kegiatan. Jadi sudah 5 juga sertifikatnya gitu kan. Berarti sudah berjalan ya? Sudah berjalan. Jadi kita berada tahap keberlanjutannya. Nah kalau begitu apa pengalaman Bu Lili ketika merintis komunitas ini dulunya? Awalnya itu yang pertama itu masuk ke PNN gitu kan. Terus gimana caranya, kok sudah ada apanya, orang di WA saya kok belum gitu, ketinggalan gitu kan. Itu yang awalnya tuh. Jadi setelah lihat PNN, ternyata ya di sini ada apa itu. Terus ada juga membantu teman masuk, karena tidak semuanya tahu kan. Menolong teman masuk untuk ke komunitas kita yang dari PNN. Mengenai tantangan lagi boleh dalam sebuah komunitas, tentu ada hal-hal yang baik, kemudian ada juga tantangan yang dihadapi. Nah selama Bu Lili membersamai dalam komunitas yang ada di sekolah ini, itu apa tantangan yang Ibu Lili hadapi selama menjalankan komunitas yang ada di sekolah ini, dan bagaimana Bu Lili menghadapi tantangan tersebut? Alhamdulillah komunitas ini berjalan dengan baik. Tantangannya ketika misalnya tidak kita tetap muka di sini, kita kan di ruang guru gitu kan. Kalau misalnya Zoom, jadi tantangannya mungkin yang jaringan gitu kan. Terus kita kalau misalnya bosan, ada juga ada yang memberikan ice breaking. Jadi tidak terlalu banyak tantangan rasanya, itu semangat terus. Tantangannya tuh tidak begitu berarti ya. Iya. Nah, lalu bagaimana Bu Lili mengatasi tantangan ini? Ya mungkin mencari tempat untuk supaya tidak bosan. Misalnya kita cari tempat di lingkungan sekolah, tidak berada di dalam atau di keterangan di tempat yang bagus ya. Berarti ada semacam tempat itu berpindah-pindah sesuai dengan kondisi jalan yang baik ya begitu Bu. Nah selama menjalankan komunitas ini Bu Lili, itu apa hal yang menarik? Hal yang menarik yang Ibu Lili temui ketika membersamai komunitas praktisi yang ada di sekolah ini? Hal yang menarik yaitu biasanya kita kan pembawa itu misalnya kalau untuk live gitu kan, jadi ketemu dengan teman-teman pada saat Zoom, itu hal menarik rasanya. Ketika webinar begitu ya? Iya webinar.
Jadi lain pula rasanya kalau kita ketemu dengan rekan-rekan guru pada dunia maya gitu kan. Itu yang paling menarik dan bisa juga berdiskusi tentang siswa kita yang ada di dalam kelas menghadapi siswa yang ini. Nah ini tuh yang karakternya yang berbeda-beda. Berarti bisa menyelesaikan masalah bersama ya begitu. Ada masalah di situ. Iya ada. Nah, kemudian Bu Riri, apa rencana Bu Riri, komunitas Bu Riri ini kan sudah pada tahap merawat keberlanjutan ya, sudah ada beberapa kegiatan dalam komunitasnya dan sudah terbit pula sertifikatnya. Nah, apa rencana Bu Riri ke depannya supaya komunitas ini terus berkembang dan konsisten gitu? Kita tetap berkolaborasi bersama kepala sekolah, wakil dan rekan guru yang mana rencana kita ada membuat sebuah webinar untuk orang luar gitu, tidak dengan untuk guru yang ada di sekolah ini saja. Jadi buat webinar dan ada yang berkaitan orang luar seperti SMA Kabupaten Mundalan misalnya kan, dan SMA yang ada di kabupaten ini. Itu rencana ke depan. Ada kolaborasi juga antar sekolah ya, ya tidak hanya di sekolah ini saja. Misalnya sekolah se Kabupaten Padang Pariaman inilah, jadi kita buat webinar, kita sosialisasikan ke media. Berarti itu rencana Bu Riri ke depannya. Baik Bu Riri, apapun yang Bu Riri lakukan dalam komunitas praktisi yang ada di sekolah ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar, dan intinya Bu Riri tetap konsisten dan kolaborasi, karena jika kita kolaborasi dalam sebuah komunitas itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dan satu lagi tetap konsisten. Nah, konsisten dalam membuat program perencanaan, kemudian kegiatan-kegiatan yang ada, nah itu bisa menjadikan sebuah komunitas bisa berkembang dengan pesat begitu Bu Riri. Nah, terima kasih Bu Riri, itu tentang refleksi Bu Riri dalam komunitas praktisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru dan tenaga pendidikan di SMA Negeri 1 5 Kota Timur. Terusnya CGP hebat kita yaitu Ibu Hawariyu Rahmi yang alhamdulillah sudah siap untuk melaksanakan sesi diskusi pemaparan visi dirinya kali ini. Puji syukur, marilah kita ucapkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberi nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan sesi diskusi pemaparan visi calon guru penggerak. Terusnya, salawat beriring salam, marilah kita tujukan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita umatnya dari alam jahiliyah ke alam mulia seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, hari ini Bapak Ibu dikumpulkan di ruangan yang sangat indah ini dalam rangka membersamai calon guru penggerak yaitu Ibu Hawariyu Rahmi dalam memaparkan visi dirinya. Nah, adapun tujuan dari sesi diskusi kali ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di SMA 15 Kota Timur ini di masa yang akan datang. Nah, adapun susunan acara sesi diskusi ini adalah yang pertama pengantar tujuan diskusi, yang kedua merumuskan kalimat rumpah nantinya untuk melihat visi sekolah yang akan dipandu oleh Ibu Hawariyu Rahmi, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi sekolah ini, kemudian
kemudian kita nanti mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di SMA Negeri 1 5 Kota Timur ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, Ibu Hawariyu Rahmi sebagai calon guru penggerak itu sudah mempelajari modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Nah, pada sesi diskusi ini bersama Bapak Ibu guru semuanya, Ibu Hawariyu Rahmi akan memaparkan visi dirinya sebagai guru penggerak. Nah, visi ini nantinya dapat dijadikan refleksi bagi visi sekolah SMA 1 5 Kota Timur. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, kita langsung saja masuk ke sesi diskusi yang akan dipandu oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Hawariyu Rahmi. Kepada Ibu Hawariyu Rahmi, dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Roza yang telah memberikan kesempatan kepada saya menyampaikan visi saya sebagai guru. Saya tidak akan memperpanjang mukadimahnya. Kita langsung saja kepada pengantarnya. Visi tidak hanya sekedar impian, tetapi representasi dari aspirasi yang menginspirasikan kita untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dalam setiap perjalanan, visi adalah pemandu utama yang membimbing langkah kita. Ini melampaui apa yang tampak di hadapan mata, memotivasi kita untuk melihat potensi yang terpendam, menggali kesempatan yang belum terwujud. Di setiap individu, organisasi dan masyarakat, visi adalah api yang menyala semangat dan kemauan untuk berubah. Tujuan diskusi kita kali ini yaitu mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan sekolah yang memang setelah saya pelajari pada modul 1.3 yaitu melalui alur bagja. Selanjutnya sebelum kita mendiskusikan kalimat penumpang yang akan saya berikan, saya akan membacakan sebuah puisi yang mana sesuai dengan aturan yang telah diberikan. Judulnya Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai ngeliat itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning dan hijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang kudengar. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia.
Oke, tepuk tangan untuk saya sendiri. Oke, sekian dari puisi yang telah saya bacakan. Kita lanjut ke cita-cita untuk murid. Yang mana saya sudah menyediakan kalimat rumpang. Ada 6. Pertama, kita memimpin murid yang bagaimana. Nah, jadi saya meminta kepada Bapak Ibu dengan segala hormat mengisi kalimat rumpang yang telah disediakan. Kan yang bagian terakhir dulu ini kan, yang cie, Maret kan? yang CM lah. 109 Kita Maret. memimpin murid yang bagaimana menurut Bapak Ibu inginkan. Boleh ditulis di stick note yang telah Cie semua gitu ya. Nomor 31 ya. Kita lanjut, boleh di sekolah kita mengutamakan apa? Mengutamakan Langsung ke isinya saja Bu Dedi. ya, yang nomor 1. Ya nomor 1 kita dulu, nomor 1. Ya, untanya. Pindahkan dulu situ ke situ kali ini kami. Saya macam nak buat. Saya macam nak. Nah, Sampai lah. 6. Nanti kita tembak. Namanya. Gimana? Kali yang mau itu. Putra. Ci, mana berdiri awak tu, Ci? Putra. Yes. Sampai udah pahit tahu. Itu lah, nak sadar diri, Aku mau susah ya boleh awak pencari ini lelah anu yang yang makin lagi ya Nomor 3-nya kita percaya bahwa Pembayaran murid asesmen adalah tanggal 1. Nomor 4, kita warga itu di- sekolah yang bisa ini di-print, kan? yakin adalah Kalau ada tutup. yang nomor 5, murid di sekolah kita Pembayaran sadar asesmen. betul bahwa nomor 6-nya kita warga sekolah ini paham bahwa murid itu gimana cita-cita untuk murid di sekolah kita mengutamakan murid yang kita percaya bahwa murid adalah Lah selesai sore kalau gimana? Petang. Anak. Nah, mau yang gue tapi yang mau gue minta dia bukan. Lalu minta dia bukan. Aduh. Ano, minta tolong aku cek. Dia buka di depan. Ibu udah dorong dia kasih pakai mata. Tanya lah dulu tapi biar saya bu. Dia capek minta. Boleh minta kita pinjam. Dari pada bermaterai doang. Nah, ke PDF-an mau Dinas minta di teleponnya bu. Aku yang mana yang mau barang. Murid di sekolah kita sadar
sadar betul bahwa kita sekolah kita sadar betul bahwa ini cita-cita untuk murid yang kita apakan, kita bayangkan kita memimpin murid yang bagaimana kan? Di sekolah kita utamakan apa? Ini kita belum segitunya sedang diskusi, belum kita segitunya sedang diskusi, tapi tunggu sebentar. Ini kita mau lempar kan? Siapa yang subscribe layar? Sejak tadi hati aku nak ada datang. Apa ya? Kok kalau penjutaan ada Pembayaran mutu pendidikan sampai balik kenapa? Dan sini beda itu. Itu brand ya. apa jaan? Kalau reagennya memang kita hidup sana pagi kan ya hidupnya kalau lah. Enggak, kalau hidup ada kata-kata hidup brand ini. Mana? Yang mutu lulusan. Peningkatan mutu balik lah. Oke, sambil menunggu dari ide-ide Bapak Ibu dulu, saya akan membacakan yang mana cita-cita untuk murid. Yang pertama, kita memimpin murid yang yaitu murid yang istimewa. Murid yang istimewa. Maka sudah Dika, kalau sudah Dika. Habis itu cek kasih tahu ya. Tulis namanya di WA aku siapa yang kerajo tadi. Dia yang tak kerajo gue silang, yang kerajo gue cek listnya. Kita makan juga. Halo. Ada gue nama kamu saja. Bapak yang tak kerajo. Gue listnya cici. Dika cek list yang kerajo yang tak kerajo. Saya bacakan Silang. yang pertama. Tunggu gini ya. Itu visi yang pertama kali Islamnya kita menunjukkan murid-murid yang pertama ada yang mengatakan murid yang istimewa, kata sudah niki harapan bangsa dan calon pemimpin bangsa. Dan lainnya sama mulia dan berbudaya dan cinta tanah. Apa saya kirim lagi di tempat itu? Dan selanjutnya berakhlak mulia dan berkarakter. Jadi kalau kita kasih simpulkannya satu itu kita memimpin murid-murid yang gimana? Yaitu berakhlak mulia, berkarakter, berbudaya dan berkarakter.
Berarti berakhlak mulia, berbudaya dan berkarakter. Itu yang pertama. Berarti kita memimpin murid yang berakhlak mulia, yang pintar, terus berkarakter, berbudaya dan berkarakter. Tiga ya. Nah, kita lanjutkan. ibunya beda tuh ibu. Di sekolah kita mengutamakan. Yang kedua, kita mengutamakan budi pekerti, kepentingan siswa atau murid, kebutuhan dan keinginan murid. Kira-kira kalau kita simpulkan, budi pekerti, mengutamakan murid, Kalau mau tuh ya. sekolah kita mengutamakan murid, ya, kenyamanan murid, kepentingan murid, kebutuhan dan keinginan murid. Berarti kebutuhan murid bisa ditanjur di sini ya. Ya. Oke. Di sekolah kita mengutamakan kebutuhan murid, kebutuhan pekerti. Bisa kita Ini kebutuhan murid, keamanan dan kenyamanan. Berarti budi pekerti saudara yang pertama. Selanjutnya yang nomor 3, oke, kita percaya bahwa murid adalah individu yang berkeinginan untuk belajar guna mewujudkan impian masa depan. Yang pertama. Yang kedua, aset terpenting dunia pendidikan. Tidak ada murid tidak akan jalan dunia pendidikan. Oke, bagus sekali. Aset terpenting dunia untuk meneruskan generasi selanjutnya. Ya, ide bagus dari Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau kita simpulkan, individu atau aset yang kita ambil? Berarti Memang lebih ke individu, tapi itu adalah satu aset penting dalam dunia pendidikan. Lebih baik bersekolah, sekolah, Awak mana komentar jadi tagan nangihannya tadi kami boleh menangi enggak itu dari itu baru bisa mendapat kelompok. aku jangan tahu mana di mana tak berarti di bawah berarti individu adalah macam apa tidak mau dunia pendidikan ya. ada dulu bulan 50 kan siapa orang aneh perusahaan Ya, itu adalah aset terpenting. ada nak Kita lanjutkan itu brand yang keempat. kesana 10 juta Kita warga sekolah ini yakin adalah kita mampu menuntun dan memberikan pendidikan yang baik untuk murid akan menjadi siswa yang berakhlak mulia, berprestasi dan kreatif. Menjadi insan yang cerdas dan kreatif, bahwa dengan kolaborasi kita bisa memandirikan peserta didik. Jadi kalau kita simpulkan, bahannya itu juga bekas yang ada pada ini. Tidak dari moderasi. kalau kita simpulkan maka sekolah ini yakin adalah kita mampu memberikan pendidikan yang baik, kita mampu menuntun dan memberikan pendidikan yang baik kepada murid. Gimana menurut Ibu apa ini?
Tadi begini. Oke, baik. Murid Ya, di sekolah ada kita semuanya. sadar betul bahwa Nah, tadi disiplin Edu dibutuhkan Brand. untuk mewujudkan cita-cita mereka untuk masa depan. Ya kan? Menjadi insan yang cerdas, kreatif, Jalan dan inovatif. ke Tileng Disiplin Indah Raya. menulis kesuksesan. Tapannya Raya, Oke, baik Bu. Mutiara Gading A7, Oke, Sendang Mulyo, Oke, kita simpulkan. Kecamatan Disiplin Tembalang. dibutuhkan untuk Tembalang. Ya. ya, penerapan budaya positif. Nomor telepon. Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa Tapi di situ enak di kan? sekolah ini perlu menerapkan budaya positif. Perintis kemerdekaan juga. Di situ Jalan Perintis Nilai-nilai kemerdekaan. budaya positif ya. Nomor 22 Bukit Tinggi. Kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan Bu. Oke, kita warga sekolah ini paham bahwa kita sebagai penggerak praktisi sekolah, disiplin positif dan budaya positif akan terwujud melalui komitmen bersama dan kerjasama. Setiap murid memiliki bakat dan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kita warga sekolah ini paham bahwa anak itu memiliki baik itu kemampuan dan berbeda, baik kemampuan yang berbeda dan membutuhkan kolaborasi bersama. Kan itu kosongan 3 bareng, 63, 2 4, 87, 30. NPWP nya enak kan itu? Baik, sekarang kita simpulkan bersama. Dan kita untuk murid Program sekolah. kita memimpin murid yang istimewa berkarakter. Di sekolah kita mengutamakan kebutuhan murid, keamanan, Program sekolah lainnya. Kata-kata. Kita percaya Peningkatan mutu lulusan dan kompetensi peserta didik masuk perguruan tinggi adalah kita EduBrand. mampu memimpin dan Ya. mendidik murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka datang untuk Kerjanya belajar. aku baca ya. Modifikasi kok baca ya, Bang. Kalau yang kau. Itu kesimpulan kita dari kalimat Pak Nadia. Kita lanjutkan. 990. Yang mana visi sekolah kita beriman, berprestasi, terampil, berwawasan, berbudi luhur, NPWP penyetor. berbudaya Penyetor kok. lingkungan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Yang PP-nya itu apa? Enggak tuh. Lanjut, visi penggerak membangun generasi Yang yang kok. religius, Kosong-kosong. religius, kreatif, kritis, mandiri, saling membantu, rukun dalam praktek dan generasi yang mencintai kebudayaan. 7 2 P 3 205 000. Yang mana saya akan menampilkan dalam bentuk kita menggunakan alur baca. Pertama yaitu buat pertanyaan pertama sesuai dengan misi yang saya tampilkan tadi. Cie sama gitu Yaitu ya. buat pertanyaan pertama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan. Risiko dalam Yang mana potensi pertanyaannya PPN 11%, 990, 991. Itu PPN DPP 118, 182. secara mandiri. Barang 990. Terus tindakan atau 991. penyelidikan melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Melakukan diskusi dengan peserta didik secara klasikal dan pendekatan pribadi untuk mengetahui motivasi belajarnya. Kemudian selanjutnya mencari referensi dan praktik murid baik Nah, yang kedua, dalam peningkatan dan 180, kekuatan 180. belajar Oh ya, dalam memanfaatkan teks. Itu Buku proses perubahan PMNDB yang itu pertama yang pajak yaitu tadi buat itu. pertanyaan. Di sini ada yang Bapak Ibu tanyakan. Dan aku paling buka 30 juta, 30 juta.
Ya, baiklah saya lanjutkan. Yang Yang kedua, ambil pelajaran. Yang mana pertanyaannya di sini apa yang harus saya berapa dia lakukan dalam keseharian Ya, kok. mampu meningkatkan keterampilan Sedunya. pendidik dalam didik yang religius dan 992, motivasi belajar dalam 991. penggunaan teks secara mandiri. Tambah kok setelah kalkulator bulan. Kita akan mencari referensi. berarti Ya kan sebelum Anu kita mereka memberikan buku motivasi 30 penggunaan teks, apakah kita mencari referensinya dahulu? Di situ jumlah buku Ya, benar. 73 Dengan juta. secara mandiri berdiskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Jadi kita perlu berdiskusi dan berkolaborasi. Selanjutnya, lalu bagja yang ketiga yaitu gali mimpi. Apa saja hal baru yang saya bayangkan terjadi? Yaitu melakukan praktik baik dengan peserta didik. Kegiatan baris berbaris sebelum masuk ke kelas harus kita terapkan selama ini ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan berdoa sebelum sesudah pembelajaran. Ya, sholat duha berjamaah dan tadarus setiap bernyanyi. Ya, bernyanyi. Itu keluhan berarti. Ya, kita tambahkan lagi ya baca. Sholat duha berjamaah dan tadarus setiap sholat duha sendiri-sendiri ya. Ya, sholat zuhur itu. Terima kasih. Berjamaah dan tadarus setiap Jumat. Kalau dua boleh tapi yang yang ada. Iya. Guru memberikan metode pembelajaran yang menarik menggunakan media dan teknologi yang dari sekolah. Ya, kita lanjutkan. Alur bagja yang selanjutnya jabarkan rencana. Pertanyaannya, apakah langkah-langkah untuk mulai membiasakan siswa mandiri dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran? Yaitu melakukan dialog dengan siswa tentang bagaimana mewujudkan siswa yang religius dan kreatif. Sudah mau membuat program ya. secara garis besar saja sampai yang Dan kita lanjutkan. mulai kirim orang juga ya. Juga panjang mencari. Untuk eksekusi, siapa yang bisa memantau dan menjalankan kegiatan bagaimana mewujudkan siswa yang religius dan memanfaatkan teknologi? Yang mana tindakannya bersama Ini buku teks utama dan tujuan. melakukan supervisi dan observasi setiap siswanya. Banyak kerja itu nak. perbedaan atau diberikan. kebukaan atau disiplin. Baiklah, selesai saya menjelaskan tentang membuat misi-misi dengan PPW itu ya. menggunakan alur baca. Kita lanjut ke visi sekolah kita tadi. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk kebudayaan? Belum sempurna cita-cita. Pas satu kamu Tapi masih ada yang berbeda dan dicapai itu aja. Berusaha ya. Ada pensil kakak menu kak? Tujuan, agenda dan pengembangan program. udah. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambah dari visi sekolah kita? Yang mana visi sekolah kita Cici tadi kita cari dulu. beriman, berprestasi, terampil dan berwawasan, berbudi luhur, mandiri dan berbudaya dalam melakukan profil Pancasila. Terus review materi coaching, Mana itu dia ditambahkan tidak ada aplikasi coaching. aplikasi nyatanya Ada Sama aja. kita bersamai bersama Ada iya kan. kolaborasinya Ya, review materi dan refleksi disingkatkan. Berarti visi kita rasanya sudah sesuai ya. Review. Karena beriman tadi ada yang bilang beriman satu berapa dia berprestasi ya, terampil ya. Oke, berdasarkan profil pada Pancasila. Baik.
Baiklah, yang selanjutnya ada pertanyaan. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Inisiatif perubahan untuk mencapai visi sekolah kita ini. Ya, misalnya kayak rencana baru nanti pada sekolah taman kreatif atau lebih digerakkan lah untuk Kita kan banyak yang agak yo libatkan anak kayak kan taman kreatif dari yang itu jadi yang buka kan karena bisa penampakan media inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan bersama. Perubahan apa? Berarti kita langsung membuat membuat kita membersamai atau berkolaborasi. ya berkolaborasi dengan guru lah, dan murid untuk yang semuanya bersama warga sekolah. Dan lebih baik Karena tadi ada tambahannya. Ya. Memuatkan hubungan kerjasama. Oke, baik kita lanjutkan yang kedua. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah tersebut? Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru? Tadi juga kolaborasi yang dapat dilakukan oleh baik itu anak-anak agar siswa ini menjalankan aturan baik itu pakai ya parenting dengan orang tua. Nah, parenting kalau ini kan dapat karena pertemuan bicarakan pertemuan lah misalnya berbincang lah sampai kita figuratif itu katakanlah anak sampai ikut 36 sampai keluar Tengah tambah kita 600 Nah, ditambah sampai kita sampai ratus kita sampai 10.000 dua balik sampai 25 tambah 81 8 juta 192 nah, tambah 1 juta apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Yaitu melaksanakan paling penting untuk menyatukan visi sekolah dengan visi orang tua. 32 30 Ya, apa saja kegiatan yang dapat dilakukan? parenting rapat dengan ketiga kalau berarti apa saja kolaborasi itu maksudnya kayak menjalin hubungan itu menjalin hubungan lebih erat dengan itu di kelas ke murid-murid dengan kita kolaborasi anu bantu kalau itu buku yang kita enak Visi sekolah. Jadi yang ketiga itu kegiatan atau semua warga sekolah, semua warga sekolah. 33 Ini kita lanjutkan yang ketiga. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan? tadi dua lah tak aja parenting rapat atau mungkin pertemuan kan ada waktu
hal konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan perubahan ini. Rancangannya ini loh. Tambahan dan termasuk dan masuk itu cek lo ada Tadi kan pakai itu di kelas ya, seragam bahan cekan bahan yang kalau perangkat sekarang saya jutaan yang mau cerita ini kan ada dua kali bayar misalnya kan salah satu yang ya nih lupa ya nih kami di sini mau sekolah ini maksud ya nih dengan sekolah dengan segala ya iya pun bilang iya pun polo deh pak baru waktunya tahu gaya kenyang-kenyangan lata oh kuliah 9 keluarga itu beriman berprestasi terampil berwawasan bersyukur mandiri dan berdasarkan konstitusi Pancasila. Berarti semuanya sudah mencapai sampai 2, 3, 7, 10, 0, 0. Terima kasih. Nah deh 2, 9, 7, 8, 5, 0, 0, 0 tambah 3 balik 3, 70, 0, 0, 0 sampai 3, 155 pas. Baik, Bu Riri, terima kasih atas sesi diskusinya kali ini. Maka dapatlah visi dari calon guru penggerak yang akan menjadi refleksi visi sekolah SMA 1 Kecamatan 5 Kota Timur, yaitu beriman, berprestasi, terampil, berwawasan, berbudi luhur, mandiri dan berbudaya dengan berdasarkan profil teladan Pancasila. Baiklah Bapak Ibu semuanya, apapun yang menjadi visi atau cita-cita sekolah agar dapat dilaksanakan dengan baik dan kolaborasi juga tentunya bersama stakeholder yang ada di sekolah. Nak langkah yang terusan sampai tahun ini. Terima kasih atas kesempatan Masih kepala yaitu Ibu Awari Nurani yang telah membuat sesi diskusi tentang visinya bergerak dan juga akan direfleksi sekolah. Begitu anak tanah yang makan pala 7 Baik Bu Riri, tadi sudah berjalan sesi diskusi tentang pemaparan visi diri Bu Riri. Nah, yang nantinya akan direfleksikan untuk visi sekolah SMA 1 5 Kota Timur ini. Nah, kita lanjutkan berarti dengan berakhirnya pemaparan sesi diskusi tentang visi Bu Riri tadi, maka berakhir pula lah sesi pendampingan individu 2 kita kali ini.
Nah, mari kita berefleksi tentang pendampingan atau tentang pelaksanaan pendampingan kita kali ini. Menurut Bu Riri, apa yang paling menarik yang Ibu Riri dapatkan setelah pendampingan individu 2 kali ini? Baik, paling menarik pada pendampingan individu 2 kali ini yaitu saya langsung praktek menampilkan visi misi di depan rekan-rekan dan guru-guru SMA 1 Timur dan membersamainya dengan mengutarakan alur kerja yang mana sebelumnya kita tidak ada praktek ya. Jadi menarik sekali tadi ada yang memberikan ide atau pendapatnya tentang kelompok penumpang yang telah saya sebutkan. Nah, mengapa hal tersebut menurut Bu Riri itu menarik? Karena sebelumnya tidak ada memimpin seperti yang di depan itu kan, di depan mempresentasikan visi misi. Jadi yang menarik itu ya guru memberikan ide tentang visi yang telah saya tampilkan gitu. Jadi itu hal menarik rasanya bagi saya. Berarti memang ketika Bu Riri memimpin sisi diskusi tadi dan langsung mempersilahkan ide-ide, mengumpulkan ide-ide dari rekan-rekan sejawatnya, itu yang menjadi hal menarik dan sebelumnya belum pernah Bu Riri lakukan. Nah, masih mengenai refleksi PI kita kali ini, apa yang sudah baik menurut Bu Riri dari sesi pendampingan individu 2 kali ini? Yang sudah baik pendampingan individu kali ini saya sudah menerapkannya di sekolah dan sudah mengatakan kepada ibu bahwa semua yang saya dapat di ibu 134 itu sudah saya terapkan. Jadi hanya tinggal konsistennya lagi. Tidak pas KJP ini saja, kalau sudah selesai KJP kita tetap berlanjut, Tapi tetap konsisten begitu ya, Bu Riri. Itu hal-hal yang sudah baiknya. Nah, bagaimana dengan hal yang perlu diperbaiki? Nah, di bulan depan kan kita mau lakukan PI 3. Nah, apa yang perlu diperbaiki untuk pendampingan berikutnya? yang perlu diperbaiki mungkin yang belum diterapkan mungkin akan saya terapkan kembali gitu. Misalnya kan seperti menaikkan nilai-nilai budaya positif yang dulu akan saya terapkan, terus saya akan melakukan aksi nyata. Untuk depan PI 3 sesuatu yang baik semuanya akan ditingkatkan. Terima kasih Bu Riri telah mengikuti sesi pendampingan individu 2 kita kali ini dengan sangat baik dan sudah merangkul rekan-rekan gurunya saat memaparkan sesi visi gitu, dan mudah-mudahan jadi refleksi lah untuk penyusunan visi di sekolah SMA 1 5 Kota Timur ini. Nah, sebelumnya saya sudah memberikan semacam lembar survei atau lembar kuesioner kepada Ibu Riri waktu itu. Ada beberapa macam lembar survei, yaitu kuesioner yang diisi oleh kepala sekolah, diisi oleh 5 rekan guru, dan kuesioner yang diisi oleh 5 orang murid, dan untuk Bu Riri sendiri. Nah, apakah sudah Ibu Riri sebarkan kuesioner tersebut? Alhamdulillah sudah. Rekan guru ini dari rekan guru atau rekan sejawat ya, dan mereka sudah mengisi ya, sudah mengisi ini nampaknya apapun yang beberapa kategori di sini ya, kategori pengembangan diri dan orang lain, kemudian kategori pemimpin pembelajaran, dan mereka melakukan penilaian terhadap Bu Riri. Dan memang di sini saya lihat ini sudah lengkap ya penilaiannya, dan mereka sudah
memberikan umpan balik juga ini, umpan balik juga terhadap penguasaan kompetensi Bu Riri. Nah, juga mereka membantu menentukan langkah tindak lanjutnya juga. Nah, tampaknya lembar kuesioner ini sudah terisi dengan bagus ya, dengan sudah dan sudah lengkap semuanya. Mudah-mudahan apapun yang menjadi penilaian bagi rekan guru, bagi rekan murid bisa menjadi semacam inspirasi bagi Bu Riri untuk terus melakukan perubahan, terus melakukan inovasi ke depannya terkait dengan kompetensi diri yang sesuai dengan kompetensi guru penggerak. Nah, untuk itu Bu Riri silahkan ini lembar-lembar ini Bu Riri isikan di LMS-nya. Ini apapun yang mereka isikan di penilaian rekan sejawat, penilaian murid terhadap Bu Riri, kan sudah selesai di kertas. Kemudian penilaian mereka ini kemudian Bu Riri isikan di LMS di pendampingan individu 2. Nah, di sana nanti ada pula di LMS itu untuk mengisi lembar survei atau lembar umpan balik dari kepala sekolah, dari 5 rekan sejawat dan 5 siswa. Nah, di sana Ibu Riri isikan di LMS-nya sesuai dengan jawaban, ya, sesuai dengan jawaban yang ada di kuesioner ini. Jadi sama persis artinya, misalnya kalau mereka main checklist di konsisten dilakukan atau di sharing dilakukan, maka itu pula yang Ibu Riri isikan di LMS. Paham dari sampai di sini? Paham ya. Nah, untuk diri sendiri juga seperti itu. Jadi di LMS-nya di pendampingan individu 2 itu ada berapa tugas yang akan Ibu Riri isikan tentang lembar survei atau lembar umpan balik ini. Nah, untuk itu Bu Riri lembar umpan baliknya sudah, surveinya sudah. Nah, Bu Riri tadi sudah selesai mengenai PID kita ini. Mudah-mudahan Bu Riri bisa konsisten ya dengan tugas-tugasnya yang ada di LMS. Tetap semangat dan terus berbuat perubahan yang ada di sekolah ini sesuai dengan modul-modul yang telah Ibu Riri pelajari. Dan mengenai nilai dan peran guru penggerak itu juga perlu Ibu Riri terapkan kepada sekolah ini dan rekan-rekan sejawatnya. Nah, jika ada hal-hal mungkin yang Ibu Riri ragu, yang Ibu Riri mengalami kesulitan saat pengisian tugas di LMS ataupun apapun itu, Bu Riri bisa menanyakan kepada saya sebagai pengajar praktik. Nah, apapun itu yang Bu Riri temui kesulitannya, saya siap membantu Bu Riri dalam program guru penggerak ini. Nah, untuk Bu Riri hari ini cukup untuk pendampingan individu 2 kali ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, semangatnya, dan sudah dengan sangat antusias, dengan sangat semangat tadi memimpin sesi diskusi untuk teman-temannya dalam menyampaikan sesi. Kemudian kita sudah juga melakukan refleksi dari pagi tadi ya, refleksi dengan belajarnya, refleksi metode praktisinya, dan refleksi pendampingan individunya juga. Mudah-mudahan apapun yang Ibu Riri dapatkan hari ini bisa menjadi inspirasi bagi Bu Riri melakukan perubahan-perubahan di sekolah SMA 15 Kota Timur ini. Nah, untuk itu Bu Riri saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rosa telah menuntun saya ke arah yang lebih baik Ya, dan saya sama-sama. tingkatkan lagi di pendampingan individu kita. Terima kasih.